Kisah bermula dari seorang pria bernama Soku yang bekerja sebagai manajer pembiayaan. Suatu hari, kliennya meminta untuk menarik semua dana yang sudah diinvestasikan. Soku sudah memiliki feeling tidak enak, apalagi dengan banyaknya berita yang beredar tentang hewan ternak yang meninggoy secara misterius. Tidak hanya masalah kantor saja, nampaknya dia juga sedang mengalami masalah rumah tangga dan sedang dalam proses cerai. Anaknya yang bernama Suan ingin pergi ke Busan besok untuk menemui ibunya. Soku menolak untuk mengantarkan anaknya ke Busan, karena di kantor, dia sedang banyak pekerjaan. Dia mencoba menyogok anaknya dengan membelikan hadiah ulang tahun yaitu berupa Nintendo Wii. Namun ternyata dia sudah pernah memberikannya saat hari anak. Anaknya tetap bersikeras untuk pergi ke Busan besok. Kemudian ibu Soku menunjukkan sebuah video pertunjukan anaknya di sekolah yang tidak sempat dia datangi. Karena dia merasa bersalah tidak pernah punya waktu untuk anaknya, akhirnya Soku pun mengiyakan permintaan anaknya. Kemudian selagi di Busan, ibunya berharap bahwa Soku bisa berbaikan dengan istrinya demi kebaikan Suan. Keesokan harinya, mereka berangkat pagi-pagi buta untuk mengejar kereta pertama. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba 그건 안 한 것만 못하는 거야. hampir saja mereka mengalami kecelakaan karena banyaknya mobil ambulans dan mobil pemadam kebakaran yang berlalu lalang pagi-pagi buta. Soku pun curiga bahwa ada sesuatu yang terjadi. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke stasiun Seoul dan naik KTX paling pagi tujuan Busan. Tepat sebelum pintu kereta ditutup, tiba-tiba ada seorang wanita yang ikut naik ke dalam KTX. Wanita tersebut terlihat tidak sehat, kakinya pincang karena terluka. Kereta pun berangkat. Saat sedang melihat keluar jendela, Suan melihat ada kejadian aneh. Suan ingin bilang ke ayahnya, namun Soku yang kelelahan langsung tertidur begitu kereta berangkat. Akhirnya Suan pun mengabaikan kejadian tersebut dan pergi ke toilet. Saat sedang menuju toilet, Suan melihat ada petugas yang sedang berdiskusi di depan toilet. Ternyata ada seorang gelandangan, kita sebut saja Cendol, yang ikut naik ke kereta tanpa tiket. Cendol seperti sedang ketakutan dan mengatakan bahwa semua orang telah meninggoy. Suan pun menuju ke toilet gerbong selanjutnya. Di sana ada Om Ma Dong Sok, yang di sini dia berperan sebagai Sanghwa. Dia sedang menunggu istrinya yang ada di dalam toilet. Kemudian dia menyuruh Suan untuk ke toilet satunya. Wanita yang tadi tampak tidak sehat, tiba-tiba dia pingsan. Seorang petugas yang melihat kejadian tersebut langsung sigap menolong. Namun saat dia sedang menghubungi seseorang untuk meminta bantuan medis, tiba-tiba 팀장님? wanita tersebut tiba-tiba berubah menjadi zombie dan menggigitnya. Kemudian wanita yang sudah menjadi zombie itu kembali menggigit seorang anak sekolah. Keadaan di gerbong pun menjadi kacau. Semua orang berteriak dan berlari ketakutan. Kondisi di dalam kereta benar-benar tidak terkendalikan. Soku terbangun karena mendapat telepon dari teman kantornya. Temannya memberi kabar bahwa sedang terjadi kekacauan di mana-mana. Kemudian dia tersadar bahwa anaknya tidak ada di sampingnya, dan dia pun segera mencari Suan. Dia pun heran saat melihat semua orang di dalam kereta berlarian dan menggigit satu sama lain. Untungnya, dia berhasil menemukan Suan dan langsung berlari menggendongnya. Scene kembali kepada Om Ma Dong Sok. Istrinya yang sudah selesai dari toilet, dia melihat ada zombie yang sedang menggigit seseorang. Dia berusaha menahan zombie tersebut agar istrinya bisa kabur terlebih dahulu. Soku dan Suan sampai di gerbong yang masih aman dari zombie. Dia melihat Sanghwa dan Suhyung yang sedang berlari ke arah situ. Namun karena orang di gerbong berteriak agar pintu gerbongnya segera ditutup, Soku yang panik langsung menutup pintunya tepat sebelum mereka berdua masuk. Namun karena pintunya belum terkunci, Sanghwa dan Suhyung masih bisa masuk. Para zombie tidak sebintar itu untuk bisa membuka pintu. Mereka hanya menjadi agresif dan menyerang apabila melihat manusia. Sung Kyung pun langsung membasahi jendela pintu dengan air dan menutupinya dengan koran. Zombie pun menjadi kebingungan karena tidak bisa melihat mereka. Sanghwa marah kepada Soku karena tadi Soku menutup pintu saat dia belum masuk. Saat hampir adu mekanik, Sung Kyung menenangkan suaminya. Kemudian ada pengumuman yang mengatakan bahwa mereka tidak akan berhenti di Chonan. Soku mendapat telepon dari ibunya. Ibunya ternyata sudah tergigit oleh zombie dan dia memberikan pesan terakhir padanya untuk menjaga Suan baik-baik. Benar saja, mereka tidak bisa berhenti di stasiun Chonan. Stasiun tersebut sudah dipenuhi oleh zombie. Kemudian ada pengumuman dari masinis bahwa mereka akan berhenti di stasiun Daejeon karena di sana sudah ada militer yang akan mengevakuasi mereka. Soku pun mencoba mencari informasi dengan menelepon kenalannya di Daejeon. Kenalannya mengatakan bahwa sesampainya di Daejeon, mereka akan dikarantina. Soku meminta temannya untuk mengecualikan dia dan anaknya dari karantina. Akhirnya temannya pun setuju memberi bantuan dan menyuruh mereka untuk keluar dari pintu timur untuk menemui anak buahnya yang akan membantu Soku. Sesampainya di stasiun Daejeon, keadaan stasiun sunyi senyap. 아무도 없어.
Si bapak-bapak nyebelin yang bernama Yongsuk menemui masinis kereta dan memintanya untuk melepas gerbong dan pergi ke Busan. Ternyata dia adalah CEO dari salah satu perusahaan logistik, jadi dia mendapatkan info dari anak buahnya bahwa seluruh rute di Daejeon sudah dikarantina. Namun masinis mau memeriksa keadaan stasiun terlebih dahulu dan mengajak penumpang yang lainnya. Sokpu dan Suan memisahkan diri dari rombongan. Cendol yang tadi tidak sengaja mendengar pembicaraan Sokpu memohon untuk ikut mereka berdua. Sokpu pun mengabaikannya dan mencoba menelepon kenalannya kembali. Kemudian anak buah yang diutus oleh kenalan Sokpu tiba. Namun dan semua tentara militer yang ada di sana sudah berubah menjadi zombie semua. Seketika mereka semua pun menjadi panik. Untungnya Suan ditolong oleh Sang Hwa dan Sung Kyung. Sokpu masih terjebak dan berusaha menyelamatkan diri. Untungnya dia ditolong oleh Cendol dan dia pun bisa kabur dari serangan zombie yang hampir menggigitnya. Sokpu dan Sang Hwa berusaha menahan pintu selama mungkin agar yang lain bisa kabur kembali naik ke kereta. Sementara Sung Kyung dan Suan berlari terlebih dahulu menuju kereta. Mereka berhasil naik ke dalam kereta bersama seorang lansia dan juga Cendol. Yongsuk yang egois memaksa agar kereta segera berangkat. Ji Hye pun mencoba menghentikannya karena banyak orang yang belum naik ke kereta termasuk teman-teman sekolahnya. Namun petugas kereta memberi sinyal kepada masinis untuk segera memberangkatkan kereta tersebut. Di sisi lain, Sokpu, Sang Hwa, dan 3 bocah SMA menahan pintu agar para zombie tidak bisa mengejar mereka yang ada di dalam kereta. Kemudian, karena pintu kaca tersebut pecah, mereka segera berlari menuju kereta. Namun sialnya, 2 anak SMA harus terkena serangan zombie. Tersisa Sokpu, Sang Hwa, dan Yongguk. Mereka bertiga berlari mengejar kereta yang sudah mulai berjalan. Sang Hwa sempat adu mekanik sedikit, tapi untungnya dia berhasil naik kereta dengan selamat. Sang Hwa pun mencoba untuk menghubungi istrinya. Ternyata Sung Kyung dan kawan-kawan bersembunyi di dalam toilet kereta di gerbong 13. Berbekal tongkat baseball dan kain tebal untuk melindungi tangan mereka dari gigitan zombie, mereka mempersiapkan mental untuk menerobos zombie demi bergabung dengan yang lainnya, dan mereka pun beraksi. Sesampainya di gerbong 11, di mana gerbong tersebut dipenuhi oleh zombie teman-teman sekolah Yongguk, dia pun terdiam, tidak tega menghajar teman-temannya sendiri. Sang Hwa pun memimpin di depan untuk membuka jalan. Untungnya mereka melewati sebuah terowongan gelap, sehingga zombie tidak bisa melihat mereka. Sambil menunggu timing yang tepat, Sokpu meminjam HP milik Sang Hwa. Kemudian saat kereta melewati terowongan, mereka mengalihkan perhatian zombie dengan bunyi ringtone telepon, dan mereka pun bisa melewati gerbong dengan selamat tanpa tergigit zombie. Dan akhirnya mereka pun bisa berkumpul kembali dengan Sung Kyung dan kawan-kawan. Yongguk memberi kabar kepada Ji Hye bahwa dia bersama beberapa penyintas lain dan akan segera menuju gerbong 15. Namun nampaknya orang-orang di gerbong 15 tidak senang dengan kedatangan mereka. Mereka kembali menunggu timing yang pas saat kereta melewati terowongan. Mereka berjalan merangkak di rak bagasi kereta atau apalah disebutnya, Mimin nggak tahu. Coba kalian tulis di kolom komentar di bawah ya. Tapi yang jelas, perlahan tapi pasti, mereka merangkak menuju pintu. Namun ternyata belum sempat semuanya sampai di pintu, kereta sudah selesai melewati terowongan. Sokpu dan Cendol sempat tertinggal. Namun untungnya mereka berhasil keluar. Yongguk menggedor pintu gerbong 15. Benar saja, orang-orang di gerbong 15 tidak mau membukakan pintu untuk mereka. Yongguk berusaha menjebol pintu tersebut dengan tongkat baseball miliknya. Dan Sang Hwa mencoba sekuat tenaga untuk menahan pintu agar zombie-zombie tidak menyerang mereka. Alhasil, tangan Sang Hwa pun tergigit zombie. Sokpu membantu memukuli para zombie yang mendesak masuk. Song Kyung yang melihat tangan Sang Hwa sudah tergigit oleh zombie mencoba mendekati suaminya. Sang Hwa pun melarangnya dan menyuruh Sokpu untuk membawa pergi istrinya ke tempat lain. Sang Hwa mengorbankan dirinya menahan para zombie agar yang lain bisa selamat. Di saat-saat terakhirnya, dia sempat memberikan nama untuk calon bayi mereka. 우리 딸 이름 상원이야. Akhirnya, Sokpu dan yang lain berhasil masuk ke gerbong 15. Sokpu pun langsung memukul Yongsuk yang menghalangi mereka masuk. Mamam tuh ya. Yongsuk yang tidak terima dipukuli oleh Sokpu, kemudian memprovok orang-orang sekitar bahwa mereka bisa saja sudah terinfeksi zombie. Orang-orang di gerbong 15 akhirnya setuju untuk mengusir mereka yang baru saja datang. Seorang nenek yang kehilangan kakaknya merasa orang-orang di gerbong 15 sangat egois dan hanya mementingkan diri sendiri. Dia melihat kakaknya yang sudah menjadi zombie. Kemudian dia membuka pintu gerbong tersebut dan semua orang di gerbong 15 pun diserang oleh zombie.
Nampaknya hanya sisa mereka berenam yang selamat. Sokwu mencoba menghibur anaknya. Dia berjanji bahwa akan mengantarkan Suan ke ibunya apapun yang terjadi. Suan berkata bahwa dia sangat takut kehilangan ayahnya. Saat pertunjukan di kelas, dia sudah berlatih dengan baik. Namun, karena dia tidak melihat ayahnya datang, maka dia tidak melanjutkan lagunya. Suan memintanya untuk berjanji tetap bersamanya. Sokwu pun mencoba menelepon mantan istrinya, namun tidak diangkat. Tiba-tiba, dia mendapat telepon dari analis Kim. Dia mengatakan bahwa semua ini adalah ulah YS Biotech, sebuah perusahaan yang bekerja sama dengan tempat di mana dia bekerja. Kemudian tiba-tiba, kereta ngerem mendadak karena rel kereta terhalang dan harus berhenti di stasiun Daegu. Ternyata Yongsuk dan si petugas kereta masih selamat. Mereka perlahan keluar dari kereta, berharap ada regu penyelamat yang bisa menyelamatkan mereka. Masinis kereta berhasil menemukan kereta lain yang masih bisa berfungsi dan aman dari zombie. Namun tiba-tiba, ada kereta yang melaju sangat kencang dalam keadaan terbakar dan menabrak sebuah kereta yang sedang terparkir. Yongsuk pun mengorbankan petugas kereta karena ingin menyelamatkan diri. Kemudian dia juga menemukan Ji-hye dan Yongguk yang sedang bersembunyi di kereta dan mendorong Ji-hye kepada zombie untuk menyelamatkan dirinya. Wah, ini om-om udah parah banget ya. Ji-hye pun terinfeksi zombie. Yongguk bukannya lari, tetapi dia malah tinggal di sana menemani Ji-hye. Dan mereka berdua menjadi zombie bersama, udah kayak Romeo dan Juliet. Yongsuk menemukan kereta yang dijalankan oleh si masinis. Saat mencoba berlari menuju kereta, dia terjatuh. Masinis pun turun untuk membantunya. Malah didorong dan dikorbankan lagi oleh si om-om ini nih. Sokwu, Suan, Sungkyung, dan si Cendol terjebak di bawah kereta akibat tabrakan kereta tadi. Saat mereka berusaha untuk melarikan diri, kaca kereta pecah dan zombie-zombie berdatangan ke arah mereka. Akhirnya, Cendol mengorbankan dirinya untuk menahan para zombie agar Sungkyung dan Suan bisa selamat. Dan singkat cerita, mereka bertiga bisa naik ke kereta tersebut. Sokwu juga berhasil menyingkirkan zombie-zombie yang menahan kereta mereka. Namun, dia masih belum bisa bersantai. Tiba-tiba, saat membuka ruang kendali kereta, yang terjadi adalah... Si om-om tadi sudah berubah menjadi zombie. Ternyata tadi dia sempat tergigit sebelum naik ke kereta. Sokwu berusaha melindungi Suan dan Sungkyung. Terjadilah adu mekanik antara Sokwu dan si om. Dia pun berhasil menyingkirkan si om dari kereta. Sayangnya, tangannya harus tergigit. Suan yang melihat ayahnya tergigit langsung menangis histeris. Sokwu segera membawa Suan ke dalam ruang kendali agar aman. Dia juga memberikan instruksi kepada Sungkyung cara memberhentikan kereta apabila mereka sudah sampai di Busan nanti. Dia menenangkan Suan dan mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja dan langsung keluar dari ruang kendali. Di luar, Sokwu menangis. Selama proses dia berubah menjadi zombie, dia teringat kenangan saat pertama kali Suan lahir. Singkat cerita, Sungkyung dan Suan sampai di Busan. Tentara melihat ada dua orang penyintas menuju ke arah mereka. Mereka berjalan kaki melewati sebuah terowongan. Namun, karena tidak terlihat apakah mereka sudah terinfeksi atau belum, atasan militer memberikan perintah untuk menembak mereka. Tetapi untungnya, terdengar nyanyian dari Suan. Tentara pun langsung berlari menyelamatkan mereka. Dan akhirnya film pun tamat. Gimana menurut kalian guys filmnya? Mimin sih suka sama filmnya ya. Filmnya roller coaster banget. Senang, sedih, bikin kesel, semua campur jadi satu gitu. Acting dari pemeran filmnya juga bagus-bagus banget. Cuman di sini Mimin masih penasaran apa yang terjadi sama Sungkyung dan Suan ketika mereka sudah diselamatkan oleh si tentara tersebut. Coba kalau misalkan filmnya ditambah lagi durasinya gitu ya, sampai akhirnya ketemu ending yang pas gitu. Kayaknya bakalan enak. Tapi kalau kayak gitu filmnya jadi nggak seru ya. Jadi penonton itu nggak bisa nebak-nebak, wah ini apa nih, ini apa gitu. Wah si Suan sama Sungkyung. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye.